Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ajak kalian ke negara 1000 pagoda emas. Yap, Myanmar. Tapi aku bukan mau bahas tentang tempat wisata di Myanmar, melainkan aku mau ajak kalian untuk mengetahui peradaban Islam di Myanmar. Loh, bukannya julukannya aja negara 1000 pagoda ya? Emang ada peradaban muslim di sana? Ada dong. Tak banyak yang tahu memang bahwa ternyata Islam pernah berjaya di tanah Myanmar. Bahkan populasinya pernah lebih banyak dibandingkan agama Buddha. Penasaran kan dengan bagaimana sejarah peradaban Islam di Myanmar dan seperti apa umat Islam masa kini di Myanmar? Yuk simak videonya sampai akhir ya. Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 10 derajat lintang utara hingga 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Negara ini berbatasan dengan Bangladesh, India, dan Laut Benggala di bagian barat, dan Myanmar berbatasan dengan Thailand, Laos, dan Cina di bagian timur. Di sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Cina dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman. Negara Myanmar dulunya bernama Burma. Nama Burma ini kemudian diubah oleh pemerintah militer Myanmar pada 18 Juni 1989. Menjadi Myanmar. Hal ini bertujuan untuk membuat orang non-Burma merasa menjadi bagian dari negara Myanmar. Myanmar adalah negara multi-etnis yang terdiri dari banyak etnis. Di antaranya ada Burma, Karen, Kaya, Arakan, Mon, Kachin, Chin, Rohingya, dan lebih dari 100 etnis minoritas lainnya. Pada tanggal 7 November 2005, pemerintah militer juga memindahkan ibu kota dari Rangon atau Yangon ke Naypyidaw. Selain nama negara dan ibu kota, pemerintah Myanmar juga mengganti bendera dan lagu kebangsaan pada 21 Oktober 2010. Myanmar memiliki luas wilayah 676.578 km persegi dan jumlah penduduk 57.069.099 orang. Mayoritas penduduk Myanmar adalah Burma, yaitu sebanyak 68%. Pemerintah Myanmar juga mengakui sebanyak 135 masyarakat adat yang ada di Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar menganut agama Buddha, yaitu sebanyak 87,9%. Sementara agama lainnya ada Kristen sebanyak 6,2% dan Islam 4,3% dan juga agama lainnya. Bahasa resmi Myanmar adalah bahasa Burma. Jumlah kelahiran hidup di negara Myanmar setiap tahunnya selalu mengalami perubahan akibat jumlah kelahiran, kematian, maupun perpindahan. Terkadang mengalami kenaikan dan juga pernah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2012 dan tahun 2015. Islam sampai ke Myanmar atau yang dulunya disebut Burma melalui beberapa cara. Pedagang Arab mulai datang dan menetap di sepanjang garis pantai Myanmar selama abad ke-1 Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Pada awalnya, para pedagang Arab ini menempati wilayah di kawasan sekitar pantai Arakan, lalu kemudian ke arah selatan. Para saudagar Arab yang beragama Islam ini mendarat di delta sungai Ayeyarwady, semenanjung Tanintari,
dan daerah Rakhine. Di tahun-tahun berikutnya, para pedagang India dan Melayu efektif dalam menyebarkan Islam di Myanmar. Sebagian besar Muslim di Myanmar bekerja sebagai penjelajah, pelaut, saudagar, dan tentara. Beberapa di antaranya bekerja sebagai penasihat politik kerajaan Burma. Umat Muslim asli Myanmar disebut Pati dan Muslim Cina disebut Pantai. Negara Islam didirikan di Arakan ketika Sultan Bengal yang beragama Islam, Nasiruddin Mahmud Shah, membantu Raja Sulaiman Naramita membangun negara Islam. Pada abad ke-17, perdagangan kaum Muslim di Asia Tenggara mencapai puncaknya. Sehingga kota-kota di pesisir Burma masuk ke dalam jaringan dagang kaum Muslim yang lebih luas. Bahkan ketika itu, kaum Muslim mendominasi bidang perdagangan di Asia Tenggara. Sejak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-18, tentara kerajaan Burma memasukkan kaum Muslim dalam unit pegawai kerajaannya sebagai pasukan artileri dan pasukan penembak. Bahkan pada masa pemerintahan Raja Paganmin, seorang Muslim diangkat menjadi gubernur Amarapura atau ibu kota kerajaan pada waktu itu. Banyaknya masjid yang bahkan sudah berusia ratusan tahun di Myanmar menjadi bukti adanya peradaban Islam di Myanmar pada masa lampau. Di antara jejak-jejak peninggalan peradaban Islam di Myanmar adalah Masjid Jami Sunni Bengali. Masjid Jami Sunni Bengali merupakan masjid yang terletak di Yangon, tepatnya di Jalan Sule. Masjid ini berhadapan dengan Sule Pagoda yang merupakan pagoda terbesar di Myanmar. Masjid ini berdiri pada tahun 1947 dengan menara tinggi dan megah yang dilapisi keramik putih. Selanjutnya ada Masjid Shandikan. Masjid Shandikan merupakan masjid tertua di Myanmar yang terus digunakan hingga tahun 1940. Selanjutnya ada Muslim Free Hospital. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1937. Ini merupakan efek dari kampanye yang dilakukan pemuda Muslim lokal Myanmar selama masa penjajahan Inggris. Di rumah sakit ini, umat Islam dapat membantu saudara mereka yang beragama Buddha menjalani perawatan. Saat itu, ratusan pasien dengan latar belakang yang beragam dapat menikmati layanan kesehatan gratis di sini. Selanjutnya, Masjid Magia atau Masjid Musa. Masjid Magia terletak di perbukitan dekat desa Maung Dagon dan dibangun pada abad ke-14. Lalu ada Masjid Alam Laskar. Masjid Alam Laskar dibangun pada tahun 1668 di desa Pan Mrong, dekat kota Mindya modern. Selanjutnya, Masjid Suja. Masjid Suja dibangun oleh Pangeran Shah Shuja pada tahun 1661 di Minta Yabin Mraukyu. Dan Masjid Kozi. Masjid Kozi dibangun oleh Kozi di kota Minbya di dekat Gunung Krit. Lalu ada beberapa tokoh dan organisasi Islam di Myanmar. Yang pertama ada Ghiyatuddin Azam Shah. Ghiyatuddin Azam Shah merupakan Sultan Bengal terbesar dan paling terkenal dibanding Sultan Sohi Ilyas. Lalu ada Nur Qutb Alam, pemimpin keagamaan yang terkenal, dan dia yang berhasil menjatuhkan kekuasaan Raja Ganesh. Lalu ada Organisasi Nasional Rohingya Arakan atau ARNO. Organisasi Nasional Arakan Rohingya merupakan salah satu bentuk perlawanan Muslim di Myanmar untuk melawan kesewenangan yang terjadi.
Organisasi ini merupakan gabungan dari Front Islam Rohingya atau ARIF yang dipimpin oleh Nurul Islam, Organisasi Solidaritas untuk Rohingya atau RSO yang dipimpin oleh Dr. Yunus dan RSO pimpinan Profesor Muhammad Zakaria. Arno juga memiliki sebuah radio yaitu Radio Rohingya yang mengudara dengan bahasa asli mereka. Siarannya juga dapat diakses via internet. Radio ini menjadi bentuk perjuangan Arno untuk kemerdekaan dengan cara menyebarluaskan informasi yang menyangkut Muslim Rohingya baik di dalam negeri maupun di pengungsian. Salah satu alasan kenapa sih sampai ada Arno ini? Karena umat Islam di Myanmar saat ini hanya sekitar 4% atau mereka hanya minoritas di sana. Nah, maka kehadiran mereka tidak diterima dengan begitu baik. Bahkan saat ini mereka sering mendapatkan diskriminasi di tanahnya sendiri. Secara umum ada 4 kategori kaum muslim di Myanmar, yaitu Muslim India atau Kalapati, Muslim Burma atau Zirbadi, Muslim Melayu, dan Muslim Cina, Pasu atau Pantai. Terdapat lebih dari 2.620 masjid Myanmar. Bahkan di kota-kota besar, terdapat beberapa masjid yang sudah berusia ratusan tahun. Kitab suci Al-Quran juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Burma oleh tim ulama yang menguasai materi tersebut. Terdapat juga beberapa buku keislaman yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Burma. Meskipun literatur keislaman dalam bahasa Burma masih tergolong sangat sedikit. Sekitar 5.000 Muslim Burma dapat melaksanakan ibadah haji pada setiap tahunnya sebelum 1962. Di lingkungan keluarga Muslim setempat juga berlaku hukum keluarga Muslim. Terdapat 6.000 lembaga pendidikan Al-Quran. Namun, sayangnya, agama Islam tidak diajarkan di sekolah. Akan tetapi, terdapat sejumlah besar sekolah Islam yang mampu menampung sekitar 60% anak Muslim. Di Myanmar sendiri memang memiliki banyak etnis, sehingga umat Muslim Myanmar sebenarnya sudah biasa dan dapat hidup berdampingan dengan kaum mayoritas di sana. Namun, pemerintah Myanmar sendiri yang membuat aturan-aturan untuk membatasi aktivitas umat Muslim di Myanmar. Banyaknya konflik yang terjadi antara umat Muslim dengan umat beragama lain di Myanmar. Bahkan banyak pemberitaan mengenai pengusiran dan genosida kepada umat Muslim Rohingya, sampai membuat Muslim Rohingya harus pergi meninggalkan tanahnya sendiri dan mengungsi di negara lain. Oleh karena itu, Arno diharapkan bisa menjadi cara untuk memerdekakan umat Muslim Rohingya di Myanmar. Umat Islam di Myanmar saat ini mengalami diskriminasi dari pemerintahnya. Mereka mengalami penganiayaan juga konflik dengan mayoritas di Myanmar. Mereka dikucilkan di tanah kelahirannya sendiri. Muslim Rohingya tidak mendapat pengakuan status kewarganegaraan dari negara Myanmar sejak dibuatnya Undang-Undang Keimigrasian pada tahun 1974. Rohingya hanya diberikan sertifikat terdaftar sebagai orang asing. Mereka juga tidak mendapatkan kehidupan yang layak untuk memperoleh pekerjaan, tidak tersedianya pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan mereka juga tidak mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Bahkan pada tahun 1994, pemerintah Myanmar membuat kebijakan kerja paksa bagi anak-anak dan juga orang tua. Penganiayaan terhadap Muslim di Myanmar dimulai pada 1559 atau pada masa pemerintahan Raja Bayinaum yang saat itu dia melarang beberapa ajaran agama Islam
seperti penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu Raja Bayin-Naung juga melarang umat muslim merayakan hari raya mereka. Setelah itu, pada abad ke-17, kaum muslim di Myanmar sempat mendapatkan kebebasan beragama kembali, hingga mereka juga mencapai puncak kejayaan Islam pada abad tersebut. Namun, pada abad ke-18, umat muslim di sana kembali menderita karena mengalami penganiayaan di bawah pemerintahan Raja Alumpaya. Di bawah pemerintahan Inggris di Myanmar, tekanan ekonomi berkontribusi pada peningkatan kebencian terhadap orang asing pada umumnya dan muslim pada khususnya. Hal inilah yang menjadi awal dari konflik yang membuat banyak rumah, toko, dan masjid dihancurkan dan dibakar. Konflik ini terus berlanjut selama beberapa dekade. Sampai akhirnya, kini umat Islam mencapai kondisi terburuk mereka. Bahkan, PBB mengklasifikasikan Muslim Rohingya sebagai komunitas paling teraniaya di dunia. Tak disangka ya, ternyata Islam pernah berjaya di tanah Myanmar. Namun sayangnya, umat Islam di Myanmar saat ini mengalami ketidakadilan dari pemerintahnya, sehingga banyak dari mereka memilih untuk mengungsi ke negara lain karena tidak tahan dengan diskriminasi yang terjadi pada mereka. Semoga suatu saat Islam bisa mencapai kejayaannya kembali di tanah Myanmar.